Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa amarona bihi bitamassuki ilaihi ila akhiri hayatina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Shadaqallahul azim. Wa qala ulama wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Alhamdulillah wa syukrillah, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan nikmat panjang umur disertai dengan kesehatan kita tidak pernah melewatkan untuk menyempatkan menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan, karena inilah salah satu pendamping hidup kita yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahasan channel Rahmatul Ummah kali ini tentang cabang iman ke-9, yaitu beriman, mempercayai bahwa surga adalah tempat yang abadi bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, sekalipun orang tersebut sebelum memasuki agama Islam terlebih dahulu memeluk agama lain. Wahwa man mata alal Islam wa intaqaddama minhu kufrun. Ada seseorang sebelum memasuki agama Islam memeluk agama lain, ketika menjelang akhir hayat orang tersebut memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya, maka orang tersebut walaupun pernah memeluk agama lain, karena akhir hayatnya diakhiri dengan memeluk agama Islam, maka orang tersebut berhak untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam bait yang telah saya bacakan tadi ada hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah ayat ke-6, ke-7 dan yang ke-8. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari kafir ahli kitab, mereka akan abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah seburuk-buruknya makhluk Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka, bagi orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah yang mengalir di dalamnya berbagai air sungai. Allah ridho kepadanya dan mereka akan puas dengan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam bait ini kalau diartikan wa bi anna marji'a muslimin li janani, sesungguhnya tempat kembali orang muslim adalah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tempat kembalinya orang kafir adalah neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di dalamnya
apabila seorang muslim lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, maka tetap bagi mereka asa tidak keluar dari agama Islam, walaupun terlebih dahulu akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir hayat mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Indahuluha la yadumu adzabuhum. Bagi seorang yang mukmin, asa tidak keluar dari agama Islam walaupun banyak dosanya, tetap di neraka siksanya tidak akan abadi, melainkan akhir pembaringan mereka adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, juga harus kita ketahui wal imanu bi anna jahannam darohuludin li kafirin wa huwa man mata alal kufri wa in asya tula umurihi alal iman. Harus kita yakini bahwa neraka jahanam atau 7 neraka yang lain akan menjadi tempat kembali orang-orang yang kafir. Orang tersebut mati dalam kekufuran walaupun pernah Islam. Ada seseorang yang tadinya perempuan yang solehah, memeluk agama Islam, lalu dinikahi oleh non muslim, sehingga si perempuan ini ikut agama suaminya, berarti lebih dikenal dengan murtad. Karena silau dengan harta benda, sanggup pindah agama. Ketika pindah ke agama lain karena mengikuti agama yang dianut oleh suaminya, si perempuan ini meninggal dunia dalam keadaan murtad, meninggal dunia dalam keadaan kufur, itu akan abadi di neraka walaupun pernah memeluk agama Islam. Lain halnya dengan yang pertama tadi, orang yang meninggal dalam keadaan Islam walaupun dulunya pernah kafir, karena meninggalnya tidak keluar dari agama Islam, maka orang tersebut akan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu bagaimana halnya anak-anak orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan sebelum balik? Ketahuilah, meskipun ibu dan ayahnya orang kafir, memeluk agama selain daripada agama Islam, mempunyai seorang putra, umurnya 7 tahun, 6 tahun, meninggal dunia, mereka belum tahu apa-apa. Maka ketika anak-anak orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan belum dewasa, maka anak-anaknya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sebelum saya menutup tausiah ini, marilah kita menghafal doa agar doa ini dibaca setelah sholat 5 waktu. Besar manfaatnya kita memohon kepada Allah agar kematian kita, akhir napas kita, akhir hayat kita diakhiri dengan ucapan la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah akhir perkataan kami ketika ajal dengan tetap mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.